Baik, di sini saya akan melanjutkan fisika terapan ujian tengah semester 2024, yaitu soal nomor 3. Di sebuah pabrik, 3 roda gigi A, B, dan C digunakan untuk memindahkan produk melalui konveyor. Roda A dan B dihubungkan oleh sabuk, sedangkan roda B dan C berpusat pada satu poros. Pada motor roda C tercantum frekuensi operasionalnya sebesar 15,92 Hz. Diketahui jari-jari roda A adalah 0,5 meter, jari-jari roda B adalah 0,2 meter, jari-jari roda C adalah 0,3 meter. Nah, di sini kita akan membahas 5 poin dari soal tersebut. Yang A, gambarkan sistem ketiga roda tersebut secara sederhana. Yang B, hitung kecepatan linear roda C. Yang C, tentukan kecepatan linear roda B. Yang D, tentukan kecepatan sudut roda A. Yang E, analisis efek perubahan jari-jari roda B terhadap kecepatan sudut roda C jika jari-jari roda B diperbesar. Apakah perubahan ini akan meningkatkan atau menurunkan kecepatan putaran roda C? Jelaskan. Baik, di sini saya akan membahas poin yang bagian A. Gambarkan sistem ketiga roda tersebut secara sederhana. Di sini sudah saya gambar. Di sini kita ketahui di soal bahwa roda A dan roda B dihubungkan oleh sabuk. Kita ketahui dua jari-jari roda A 0,5. Ini jari-jari A, jari-jari roda A, dan ini jari-jari roda B. Dihubungkan oleh sabuk kita ketahui. Dua jari-jari roda A 0,5 meter dan jari-jari roda B 0,2 meter. Berarti 0,5 meter lebih besar daripada 0,2 meter. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Dihubungkan oleh sabuk. Dihubungkan oleh sabuk di bagian roda A dan roda B. Dan yang di luar ini lebih besar roda C dibandingkan roda yang B. Jadi yang di luar ini roda C. Jadi seperti ini gambarnya ya. Yang bagian A. Lanjut di bagian yang B. Kita lanjut bagian yang B. Hitung kecepatan linear roda C. Kita ketahui bahwasanya rumus kecepatan linear itu V. Rumusnya yang B, V sama dengan omega dikali R. Di sini kita akan mencari kecepatan linear, tetapi sudutnya belum diketahui. Berarti kita harus mencari kecepatan sudut terlebih dahulu. Kecepatan sudut omega sama dengan 2 V dikali F. Diketahui bahwa 2V kita ubah menjadi 2,3 kali 3,14 dikali 15,92 Hz. Hasilnya sama dengan 6,28 dikali 15,92. Hasilnya adalah 99,97 radian per sekon. Nah, ini mencari kecepatan sudut. Setelah mendapatkan hasil kecepatan sudut, kita bisa langsung mencari kecepatan linear dari yang C. Rumusnya adalah VC sama dengan omega dikali RC. Jari-jari C. Jadi
VC sama dengan 99,97 dikali jari-jari C tadi kan 0,3. Ini kan jari-jari C, roda C kan 0,3. Jadi kita ubah di sini, kita tulis di sini 0,3 meter. Hasilnya 29,99 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari poin bagian C. C, tentukan kecepatan linear roda B sama seperti poin B. Untuk mencari kecepatan linear kita harus mengetahui kecepatan sudutnya terlebih dahulu. Di sini kecepatan linear B-nya kita tulis dulu ya. Kecepatan sudut samanya itu 9. Sini kecepatan linear B-nya FB. Untuk mencari kecepatan sudutnya diketahui di soal, yaitu roda B dan roda C berpusat pada satu poros. Di soal, jika ada roda satu poros, kecepatan sudutnya sama, yaitu kita masuk yang C, omega A sama dengan omega B. Karena roda B dan roda C yang pertama kali menggerakkan compare tersebut, maka untuk mencari kecepatan sudutnya kita lihat mana yang pertama kali menjalankan compare tersebut, yaitu roda B dan roda C. Dalam soal tersebut, ketika ada yang seporos, maka kecepatan sudutnya sama, yaitu omega B sama dengan omega C. Diketahui bahwa omega B sama dengan 99,97 meter per sekon. Sama dengan, kita tulis di sini FB sama dengan W sama dengan omega dikali RB sama dengan 99 dari sini ya, 99,97 dikali 0,2 dari jari-jari roda B, 0,2 sama dengan 19,99 meter per sekon. Kita lanjut bagian poin yang D. Tentukan kecepatan sudut roda A diketahui, kecepatan sudut roda A belum diketahui. Jadi kita akan menggunakan rumus kecepatan linear, yaitu V sama dengan omega dikali R. Kenapa kita menggunakan kecepatan linear? Karena kalau kita menggunakan rumus kecepatan sudut, kita belum mengetahui kecepatan sudutnya. Maka kita harus mencari kecepatan linearnya terlebih dahulu. Nah, VA belum diketahui. Maka untuk mengetahui VA-nya, yaitu ketika ada roda yang setali, maka kecepatan linearnya itu sama. Diketahui kecepatan linear setali itu adalah yang A dan yang B. Yang A dan yang B. Berarti kita simpulkan bahwa VA sama dengan VB. VA sama dengan 19,99
radius per sekon. Ini kecepatan linear dari VA. Kita masukkan rumus VA sama dengan omega kali RA. VA-nya 19,99 sama dengan, karena yang omega ini belum diketahui, maka kita mencari bagian omega dulu. Kita pindahkan sebelah kanan ya. 19,9 sama dengan omega dikali 0,5. Kita pindahkan ke kanan. 19,99 sama dengan 19,99 per 0,5 sama dengan omega. Omega sama dengan 39,98 radian per sekon. Kenapa persamaan ini? Karena ini perkalian, jadi dibagi. Jadi hasilnya 39,98. Hasilnya omega A sama dengan 39,98 radius per sekon. Kecepatan sudut A. Lanjut yang E. Poin bagian yang E. Analisis efek perubahan jari-jari roda B terhadap kecepatan sudut roda C. Jika jari-jari roda B diperbesar, apakah perubahan ini akan meningkat atau menurunkan kecepatan putaran roda C? Jelaskan. Nah, jawabannya adalah tidak memberikan pengaruh, karena diketahui yaitu yang kecepatan linear C, bahwasanya roda C ini adalah titik pusat sebagai penggerak pertama untuk menggerakkan searah komponen yang ada pada kompeor tersebut. Maka ketika jari-jari roda B ini diperbesar atau dikecilkan ataupun ditingkatkan, maka tidak akan memberikan pengaruh pada roda C. Jadi yang E ini tidak memberikan pengaruh. Baik.